Ya, auditor dalam hal ini menggunakan ya teknologi tingkat tinggi yang menggunakan yang namanya data analitik. Ya, data analitik ya ini harus optimal dimanfaatkan oleh auditor untuk memproses dan juga menganalisa data organisasi dan juga prosesnya. Dan di sini dikirim di sini ya bahwasanya teknologi itu adalah pemicu gitu ya. Pemicu dari pemicu alamiah dari adanya audit untuk merespon adanya permintaan pasar ya. Permintaan pasar di mana manajemen dan juga komite audit itu tidak meresponnya ya dengan kualitas audit ya yang memadai. Tetapi dari satu sisi akan berdampak rekomendasi operasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, kenapa dalam hal ini ada namanya audit analytics gitu ya. Jadi banyak definisi yang dikatakan dengan audit analytics ini. Nah, tapi yang dikatakan dengan analytics ini adalah analisa gitu ya. Analisa jumlah data yang besar yang mengcover atau juga yang terhubung ya dengan objek yang diauditnya atau insight drive-nya. Nah, pada audit laporan keuangan ya, analisa untuk mengobservasi bukti audit gitu ya, maka data analitik ini didefinisikan sebagai ya suatu ilmu dan juga seni yang mencakup analisa ya yang mencakup analisa sisi, mengidentifikasi anomali dan juga kebermanfaatan informasi dalam hal ini sebagai data yang berhubungan dengan tujuan dari audit itu untuk menganalisa, memodelkan, memvisualkan dari tujuan perencanaan dari audit yang di awalnya. Nah, jadi dengan demikian, audit analitik itu adalah ya membantu auditor ya. Jadi pekerjaannya adalah bukan pekerjaan sampel lagi, ya, tetapi dari suatu populasi data, ya bagaimana kecenderungan populasi, ya bagaimana kecenderungan data itu bisa disimpulkan. Nah, ini namanya audit analitik. Dan audit analitik ini itu merupakan disebut nama lainnya adalah deskriptif, ya. Kemudian juga diagnosa, kemudian prediktif dan juga preskriptif analitik. Nah, jadi yang dikatakan dengan deskriptif analitik di sini adalah yang terkait dengan pengujian data, kontennya, ya bagaimana jawaban apa yang terjadi dan karakteristik apa sih secara tradisional yang dapat divisualisasikan ya dengan menggunakan diagram P, menggunakan diagram bar, menggunakan diagram garis, menggunakan diagram tabel ya, dan juga mengeneralisasi dan mengeneralisasinya. Nah, sedangkan diagnostik analitik, ya di sini adalah suatu bentuk analitik di mana melakukan pengujian konten data yang menjawab why did happen, ya kenapa terjadi, dan juga karakteristik tekniknya, gitu ya, teknik drill down, ya menelusuri ke bawah, kemudian juga data discover and data mining dan juga correlation. Jadi dengan kata lain, berdasarkan di atas, jika revenue diobservasi itu secara signifikan itu akan menurunkan ya, menurunkan beberapa kondisi yang harus didiagnosa ya dengan model plot secara bulanan dan secara kuantitatif secara rata-rata ya dari harga ya, dan juga dapat mengecek ya kontribusi faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya pendapatan. Nah, jadi di sini audit analitik itu adalah bukan lagi pekerjaan sampel ya, tetapi pekerjaan menganalisa populasi. Ya, jadi menganalisa populasi namanya diagnostik analitik, gitu ya. Kemudian juga audit analitik tujuannya adalah predictive analytics. Ya, jadi predictive analytics adalah menganalisa pengujian konten yang menjawab pertanyaan apa yang terjadi, ya, dan juga kenapa, ya, dan karakteristik teknik untuk menganalisanya bisa menggunakan analisa regresi, analisa prediksi forecasting, multivariate statistik, dan juga predicting modeling. Nah, itu pekerjaan audit sekarang ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa ya kuasai ya teknik-teknik audit ya untuk yang namanya teknik prediktif, termasuk di dalamnya regresi ya ke depannya. Ya karena pemanfaatan data menggunakan sudah mengarah kepada big data ya. Jadi bukan lagi pekerjaan audit tradisional yang
mengobservasi sampel, tapi kita sekarang perubahannya adalah mengobservasi populasi ya, menggunakan diagram P atau juga menggunakan diagram chart ya, sehingga apabila ada kecenderungan maka bisa dianalisa. Misalnya bagaimana ya, kenapa cek itu cair di bulan 9 misalnya kan. Nah, itu analisanya adalah analisa diagnosis gitu ya. Kemudian prediktif, kalau di bulan 9 bulan berapa lagi? Misalnya bulan 11. Misalnya berapa lagi? Bulan 12. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini namanya tekniknya namanya teknik prediktif analitik. Lalu ada teknik yang namanya preskriptif analitik. Jadi preskriptif analitik suatu bentuk yang menganalisa dan juga menguji konten ya. Ya, harusnya dilakukan apa? Ya, kemudian untuk membuat apa, dan juga karakteristik tekniknya dilakukanlah dengan analisa teknik grab ya. Grab analysis ini ada di SPSS ya. Jadi murni kalau kita mau menguasain audit analitik, kuasainlah SPSS ya. SPSS yang paling lengkap ini untuk grab atau Stata misalnya ya. Nah, untuk simulasi, nah itu Stata jagonya, SPSS jagonya. Dan juga kompleksitas peristiwa ya. Kemudian jaring saraf tiruan, ya, neural network, kemudian rekomendasi engineer, kemudian heuristik dan juga machine learning, gitu ya. Jadi dalam hal ini preskriptif analitik adalah menganalisa teknik yang menggunakan apa ya, yang menggunakan peluang dari bisnis dan juga keputusan yang difokuskan pada apa ya, penyediaan manajemen dalam rekomendasi atau juga skenario yang didapatkannya dari data. Jadi proses pemanfaatan data di sini. Nah, inilah kedudukan data di masa yang akan datang, dan audit analitik memfungsikan hal itu. Ya, mungkin silakan ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya, jadi apa ya, preskriptif, prediktif, dan juga diagnostik. Nah, ini adalah step-step yang dilakukan dalam audit analitik ya, tiga tahapan ya. Semuanya basisnya adalah basis data ya. Jadi bagaimana data yang ya, kalau datanya ratusan iyalah gitu kan. Tapi kalau perusahaannya udah multinasional, data ribuan, ya bagaimana mau bisa mengauditnya? Nggak akan mungkin sampel bisa mengeneralisasi hal itu. Ya maka mau tidak mau audit analitiknya diperluas ya, dengan menggunakan pivot table ya. Kapan digunakan analitik itu? Nah, data analitik itu diterapkan ketika audit ya. Dan audit analitik di sini relevan ya. Dan auditor itu akan menggambarkannya secara objektif dan menganalisanya bagaimana secara spesifik audit tersebut ya. Jadi analisanya cukup sederhana, dan bentuknya auditor ya menyajikan yang namanya spreadsheet yang tergantung pada jumlah data ya. Dan di mana dalam analisanya cukup kompleks. Ya, perusahaan membentuk tim dan menganalisa ya dukungan dari audit tersebut ya. Dan juga secara potensial menganalisa bentuk dukungan ya, dan juga pengujian yang terkait dengan perkiraan neraca dan juga risiko-risiko yang ada yang tersaji di dalam lampiran 2 berikut. Nah, dari tampilan di sini yang menunjukkan bahwasanya limit data itu dianalisa berdasarkan pada misconception, gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat dibagi ya dalam fase audit substantif. Misalkan nilai penjualan, itu analisanya apa? Kalau penjualan, ya fokus analisanya adalah ya apa? Sales order, delivery order, sales invoice yang jumlahnya ratusan ribu malah ya. Project revenue, ya maka dikalkulasikanlah secara persentase, kemudian juga analisa abnormal, ya kemudian analisa term consumption. Inventory itu juga ya. Ya, jadi inventory merupakan bagian dari pengujian yang namanya fase audit, yaitu fase audit bentuknya berupa analisa nilai realisasi bersih. Ya, kemudian juga pengujian inventory yang catat ya, dan juga
ketepatan pengalokasian harga pokok ya, atau inventory costing, dan juga stock holding analysis ya. Jadi analisa stok barang gitu ya. Lalu bagaimana penerapan analisa ini dalam proses audit? Nah, jadi dalam penerapannya dalam tahapan audit itu ada 6, yaitu tahapan yang pertama adalah menentukan tujuan ya, set the objective. Nah, setelah menentukan tujuan, lalu menentukan desain ya, desain analitik. Yang ketiga tahapan adalah menilai keberadaan data dan juga akses data. Yang keempat itu adalah ekstrak ya, atau juga mentransformasi menjadi analisa. Kemudian juga analisa performa, dan juga evaluasi hasil analisa. Nah, jadi ada 6 tahapan ini yang merupakan tahapan dari audit analitik ya. Ada 6. Nah, meliputi dan apa bedanya ya audit analitik ini dengan audit tradisional. Nah, jadi bedanya kalau audit analitik itu menekankan pada yang namanya penilaian resiko. Nah, audit tradisional ya dia hanya mencari barang bukti gitu ya. Tetapi potensi risiko tidak dinilai. Nah, jadi di sini risiko analitik itu direkomendasikan ya. Jadi risikonya berupa analisa profil dan juga disaggregate populasi. Nah, ini ada beberapa contohnya disaggregate expense account. Jadi di audit lah ya pada institut pendidikan anak, di mana auditor gitu kan menilai dan juga menguji ya terkait dengan jumlah pengeluaran operasi yang tersaji dan juga jumlah material ya yang diproses untuk mendesain prosedur audit tersebut ya. Jadi proses pengadaan barang dan jasa yang ditelusuri kepada entitas segmen itu ditunjukkan pada lampiran 4 ini ya, gambar 4 ini. Nah, jadi ini merupakan proses pengadaan yang ada di dalam sistem, mulai dari membuat order pembelian, kemudian juga menerima barang pada saat sudah dibeli, sampai pada saat menerbitkan invoice ya. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka auditor mengekspektasikan bahwasanya banyak beban yang dicatat ya, tapi tidak sesuai ya, yang dicatat berdasarkan pada standar prosedur pengadaan ya. Dan analisa alat juga menunjukkan desainnya secara umum bahwasanya perkiraan pengeluaran operasi itu bisa mengidentifikasi atau juga menunjukkan catatan ya, yang catatan itu tidak dapat ditelusuri kembali ketika barang itu diterima. Nah, jadi pada saat purchase order dengan invoice receipt di sini ada ketidaksinkronan ya. Nah, hasil analisanya menunjukkan 90% total pengeluaran operasi yang dicatat ya pada standar pengadaan barang dan jasa itu dapat di-track ya ke barang yang diterima. Nah, jadi analisanya sudah tergambar ya, tersaji sebagai berikut ya. Jadi dengan menggunakan spreadsheet ya, menggunakan diagram ya, menggunakan diagram tabel, diagram batang ya, tersaji dengan seperti ini gitu ya. Nah, jadi udah analisanya analisa diagram ya, analisa gambar. 90% ya, 90% ketidakcocokan yang terjadi misalnya. Nah, auditor memahami bahwasanya beban ini tidak dapat ya ditelusuri ya ke barang yang diterimanya. Nah, inilah yang disimpulkannya. Lalu pengujian substantif. Nah, kalau dia pengujian substantif adalah pengujian ketepatan angka-angka. Nah, jadi prosedurnya dianalisa berdasarkan data ya, data secara fundamental dalam prosedur konvensional ya, bahwasanya auditor menggunakan basisnya sampling. Nah, sekarang enggak ya, dengan audit analitik tidak lagi kan. Audit berdasarkan data, big data enggak lagi menggunakan sampling ya, tapi populasi. Nah, jadi sebenarnya ini harus ada perubahan kurikulum perkuliahan mata kuliah audit ya, karena audit itu sekarang seiring dengan penggunaan dari berbagai teknik yang ada itu sudah observasi adalah observasi populasi ya, menggunakan software ya. Dan analisanya auditor menerapkan
bahwasanya prosedur populasi dan juga adisional informasi dianalisa ya dengan nilai, misalnya dengan nilai net realizable value ya, nilai realisasi bersih persediaan ya. Hasil NRV test dikurangi dengan analisis sales price ya di tahun itu. Nah, jadi didapatkanlah ya bahwasanya pada tahun-tahun sebelumnya auditor secara tradisional melakukan pengujian prosedur sampling ya, dan auditor menggunakan simple random sampling dalam tesnya. Nah, dengan menggunakan metode NRV test dan analisis latest variable ini, maka auditor itu sudah melakukan yang namanya data analitik. Nah, jadi bukan lagi sampling basis ya, tapi sudah data analitik untuk menguji nilai realisasi bersih dari persediaan. Nah, ini jadi ya. Jadi inventory itu dicek dari nilai rendahnya sampai nilai tertingginya. Dapatlah nilai realisasinya. Nah, jadi auditor mendesain prosedur analisa dengan membandingkan pada unit cost dan setiap inventory dibandingkan ya dengan sales price-nya per item pada transaksi penjualannya. Jadi analisanya analisa kinerja udah ya. Jadi analisa kinerja tersaji dalam grafik ya, sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi udah tergambar deh seperti ini. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi cukup dia hasil hitungan sampel dari sampel berapa gitu kan. Nah, ini dari diagram pencar ini terlihat ya bahwasanya nilai rata-rata perputaran persediaan yang menggunakan lower cost of the lower market itu terjadi ya nilai harga dalam rentang harga sampai harga 230. Nah, ada pencarian data yang dalam hal ini nilai transaksi penjualannya di atas harga, yaitu di harga 3,2. Nah, dari harga 3,2 inilah ada 5 data, ya, dan 5 data inilah menjadi bukti, gitu kan? Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa terjadi di harga yang lebih tinggi daripada harga rata-rata? Nah, ini analisa yang namanya audit analitik, ya. Ya, jadi cukup bagus ya, cukup luas ya hasil pengujiannya. Jadi pengujian basis data udah. Oke ya. Nah, kasus lainnya yaitu menggunakan POS ya, atau apa nih POS? Ya, point of sales ya. Jadi point of sales seperti di apa ya, di swalayan lah ya. Itu kan point of sale itu di kasir ya. Bahwasanya entitas fast moving customer ya pada yang mengelola 10 retail store, bahwasanya dari retail store di situ dicatat dari setiap transaksi dan rata-rata dari catatan transaksinya ada 5.000 transaksi per hari, banyak ya. Nah, jadi kalau 5.000 transaksi meliputi uang kas dan juga transaksi kredit card gitu kan. Jadi orang belanja itu kan banyak pakai kas ya, dan juga banyak kredit card. Ya, kalau misalkan kartu debit ya kas misalnya. Tapi kalau kartu kredit ya kartu kredit. Maka auditor menganalisa dan juga melakukan pengujian catatan transaksi harian dari pos di laporannya, bahwasanya pihak bank menerima informasi yang cukup kuat ya, terkait dengan hal ini. Nah, di mana dianalisa ya prosedurnya, bahwasanya prosedur posting ke buku besar ya, dengan prosedur bank cash report dan juga credit card statement gitu ya. Nah, di sini dapat ditelusuri ya secara independen gitu ya. Nah, jadi menyeluruh sekali gitu ya dengan pendekatan hal ini. Hasilnya menunjukkan 100% dari transaksi post transaction itu dapat divalidasi ya, dapat ditelusuri ke jumlah bank yang dilaporkan. Artinya di kasir itu ada misalnya transaksi harian 10 juta gitu ya. Maka ditelusuri ke buku bank, ya di bank juga ya 10 juta Pak, ada saldo kami berkurang. Nah, ini juga menunjukkan tracing ya secara menyeluruh dari daily post gitu ya. Jadi kalau udah 1.000 transaksi, kalau manual ya nggak dapat seperti itu ya. Tapi dengan spreadsheet ya, dengan diagram, dengan analisa data audit analitik dapat ya. Itu. Begitu juga change in mindset gitu ya. Nah, jadi change in mindset di sini kita rubah lah. Ya, mengubah kunci sukses faktor itu ya
terkait dengan data sekarang ya. Jadi orientasinya orang sedikit-sedikit udah pada data. Begitu pentingnya data sekarang ya. Nah itu. Nah sekarang mulai dari Facebook gitu juga ya, mereka memelihara data ya. Orang ketika misalnya membuka smartphone-nya gitu kan di Google, dia apa yang cari? Misalnya dia cari adalah data obat gitu kan, obat misalnya obat flu. Nah maka yang muncul di iklan adalah obat flu. Nah itu ya, ya karena begitu pentingnya data ya, sehingga jangan tanya ya, beberapa apa ya, beberapa lembaga seperti misalnya Tokopedia gitu kan, itu pernah apa ya, mengelola data yang begitu banyaknya ya, begitu pentingnya data itu gitu ya. Nah itulah ya, jadi topiknya dapat kita simpulkan ya, keberadaan dan juga keandalan data ya dalam audit analitik ini sangat diperlukan ya dalam menganalisa ya. Jadi metodenya yang perlu didudukkan adalah metodologinya ya, dan juga panduannya ya yang digunakan. Nah, jadi analisanya adalah analisa quality, analisa efisiensi, dan juga analisa value ya. Jadi pentingnya data ini ya. Jadi kualitas data, efisiensi, dan juga nilai ya yang perlu dilakukan. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Silakan adik-adik kalian. Cukup jelas ya. Jadi itu dapat disimpulkan audit analitik ini di era digital ya, itu sudah merobohkan ya satu metode audit yang namanya audit dengan basis sampling. Nah itu ya. Jadi dengan teknik sampling udah bisa ditutupi gitu ya. Nggak lagi, kalau dulu populasi banyak kendala ya, banyak biaya, sekarang nggak gitu ya. Dengan adanya keberadaan dari big data, nah big data itulah modal ya dalam melakukan pengujian yang namanya data analitik. Nah itu yang bisa kita simpulkan ya. Jadi konsep manajemen database yang mengelola data mulai dari database, kemudian file, record, field, dan juga bit atau juga byte. Nah itu juga harus dikelola sedemikian rupa ya, ya dalam konteks ini. Ya kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita. Nah kita lanjutkan di pertemuan di minggu depan ya. Oke. Untuk itu boleh kita meninggalkan ruangan. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Siang Pak, terima kasih Pak.